Bismillah, ketika saya pikir TWS dan form factor half in ear akan makin tergeser oleh open ear TWS atau biasa disingkat jadi OWS, ternyata brand besar masih setia dengan bentuk seperti ini. Salah satunya Samsung yang merilis flagship TWS earphone mereka berbarengan dengan Galaxy S Series kemarin. Ya, ini adalah Galaxy Buds 4, bukan yang Pro, dan di video ini saya akan berbagi pengalaman dan juga penilaian saya untuk TWS yang dibanderol di harga 2 jutaan tebal ini. FYI, saya uji pakai dengan pairing ke laptop dan juga HP Galaxy A57 saya. Dan saat saya uji sambil mencuci mobil sih, Buds 4 ini sudah lepas-lepas dari telinga saya, terutama saat membungkuk untuk membersihkan bagian-bagian di roda mobil. Ya, sepertinya Galaxy Buds 4 ini memang bukan tipe yang bertengger diam terus di daun telinga kalau dipakai bergerak ya. Ini justru lebih buat mereka yang pakai earphone buat konsumsi multimedia atau komunikasi sambil tetap mendengar suara sekitar dan menjaga aliran udara ke dalam telinga agar tetap lancar. Biar apa? Biar lebih sehat. Serius, memasuki usia yang semakin lucu ini, saya sendiri sudah jarang loh betah berlama-lama menggunakan IM atau over-ear headphone. Tenang, Galaxy Buds 4 ini memiliki ANC kok. Begitu pakai, otomatis menyala, tidak kedap, tidak full hening, namun sangat membantu mengurangi dan memperhalus noise yang membuat pendengaran kita jadi kurang nyaman. Buktinya, masing-masing buds-nya punya 3 mikrofon yang fungsinya buat input, feedback, dan juga feed forward. Dibantu Deep Neuralink berbasis AI, peredaman kebisingannya terasa natural dan bisa menyesuaikan dengan keadaan. Bahkan saat dipakai merekam suara, noise teredam dengan sangat baik, entah saat kita berbicara maupun diam, dan hasil perekaman masih terdengar jernih dan juga jelas. Ia tidak banyak berubah karakternya atau menurun detail dan kualitasnya. Bahkan gainnya terbilang tinggi alias sensitif seperti ini. Ya, ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Galaxy Buds 4 yang saya rekam di laptop saya. Ini masih hening ya. Silahkan disimak suara yang direkam dengan smartphone saya. Bandingkan bedanya. Kita kembali ke Galaxy Buds 4 dan saya mulai nyalakan noise kipas angin di kiri dan video cafe noise di kanan ya. Jadi sekarang kalau misalkan suaranya rada berubah karena dia lagi meredam noise. Nih, kalau direkam dengan smartphone saya kayak gini noise-nya. Kentara bedanya. Oke, kita kembali ke Galaxy Buds 4 dan saya akan berhenti bicara dulu. Gimana? Barusan noise-nya ikut hilang ketika saya nggak bicara? Biasanya sih kayak gitu ya, kalau bukan ANC, INC bekerja dengan baik. Sekarang saya matikan dulu bukan mikrofon, kipas angin dan juga video cafe noise-nya. Silahkan pelan-pelan didengarkan kembali suaranya. Apakah sudah mulai membaik, sudah mulai jernih kembali, atau dari tadi nggak ada perubahan? Boleh komen ya. Kalau sama bagusnya berarti memang top nih mikrofonnya. Komen aja ya, segini bisa dipakai buat komunikasi doang kah atau malah bisa buat konten? Yes, clear ya urusan kualitas mikrofon dan juga form faktornya. Galaxy Buds 4 buat kerja dan komunikasi sih oke banget. Untuk desain, case-nya memang balik ke bentuk clamshell seperti di Buds 2 yang lalu, tapi ukurannya tak lagi sama karena casing Buds 2 punya saya tak bisa dipakai di Buds 4 ini. Lidnya transparan, terasa mewah dan futuristik, dan tentunya case ini juga mendukung wireless charging. Buds-nya punya stem atau tangkai metal dengan desain yang sangat flat, seakan menabrak bentuk housing earpiece-nya yang ergonomis. Namun, kalau sudah dipakai di telinga sih, yang tersisa hanya kegantengannya saja. Secara fitur, ini lengkap meski ada beberapa yang hanya optimal jika digunakan di ekosistem milik Samsung. Bahkan, ultra high quality atau Samsung Seamless Codec-nya hanya muncul di smartphone flagship saja. Kalau kamu buka aplikasi Galaxy Wearable, maka kamu akan bisa atur mode ambience-nya, atur juga gesture control maupun voice control. Ya, kita bisa panggil Bixby atau Gemini dari Galaxy Buds 4 ini. Lalu, kita bisa menyalakan head gesture-nya, di mana cukup menggeleng untuk menolak panggilan telepon masuk atau mengangguk kalau ingin mengangkatnya. Ini sungguh intuitif sekali ya. Kemudian ada 360 audio juga untuk suara yang lebih hidup dan terasa luas serta nyata, plus ada head tracking juga. In-ear detection juga ada, playback akan terhenti saat kita melepaskan kedua buds-nya, kalau sebelah masih jalan. Seperti yang lalu, Galaxy Buds juga bisa dipakai untuk membacakan notifikasi yang masuk ke smartphone. Dan ada gaming mode juga yang harus dinyalakan dari fitur Labs-nya.
Sementara untuk berpindah antar gadget memang hanya bisa dilakukan antar perangkat yang sudah login dengan Samsung ID. Kemudian saat saya ujikan, driver 11 mm-nya teruji berkualitas. Di saat bass shaker test dijalankan, suaranya terkontrol dengan baik tanpa rattle maupun burst. Akurasi 8 arah suara juga sangat terasa, jadi virtualisasi yang dihadirkan ini sangat baik dengan jarak yang terdengar nyata alias punya sound staging yang luas. Ya, separasi instrumennya juga terbilang istimewa, jelas dan tidak bercampur. Pun demikian dengan delay yang terasa saat digunakan streaming maupun untuk gaming. Entah ini karena saya mengujinya dengan smartphone Samsung juga, Galaxy A57, tapi memang di PUBG Mobile terasa delaynya sangat tipis. Gerakan mendarat, menembak sasaran, semua sudah terasa on point. Bahkan ekor langkah juga sangat minim, di mana saat saya hentikan lari, suara langkah tersisa hanya ada 1-2 kali saja. Bahkan kadang tidak ada malah. Jadi menurut saya tak perlu menyalakan gaming mode. Pertama, karena delaynya kan sudah tipis, dan kedua, toggle-nya itu hanya ada di aplikasi Galaxy Wearable, jadi kurang praktis. Oke, bahasan ANC di awal sudah mewakili ya untuk masalah peredam kebisingannya. Bagus kok, tapi jangan berharap hening banget. Jadi kita langsung ke SQ dan juga karakter suaranya ya. Saya tak ada ragu sih kalau soal kualitas, ini bisa deliver suara yang terasa mewah dan juga on point. Semua sektornya hidup jadi tidak flat tapi balance gitu ya. Dengan catatan memang equalizer yang saya pakai, saya tidak ubah. Masih tetap seperti defaultnya yaitu di balance juga. Nah, bassnya masih bisa punchy dan juga deep, bulat mendentum, empuk dan nikmat, padahal ini kan semi open ya fittingnya. Mantap jadinya. Fokus tenaga dari punch bassnya itu bisa pas di tengah, tidak melebar, jadi masih sangat bisa dinikmati loh buat jedak-jedug. Pace-nya juga gesit, tidak ada masalah. Kalau vokal, mungkin ini salah satu yang paling clear dan balance yang pernah saya coba. 2 jempol lah. Ya, suara manusia yang terdengar sangat bening dan asli, bikin merinding, pitch perfect, dan enjoyable sekali. Ah, mantap lagi nih jadinya. Kalau treble, ini juga cering banget, sparklingnya nikmat pisan, tidak lebay, tidak runcing, dan kalau saya bilang mantap lagi, jadinya 3 kali mantap dong. Ya nggak apa-apa lah ya, di 3 sektor ini memang bagus-bagus suaranya, apalagi dengan fitting begini kan si treble-nya makin terasa open dan juga clear ya. Tapi saya pun sempat kok ubah ke equalizer dynamic, suaranya memang makin hidup dan lebih luas range-nya, tapi telinga tua saya merasa lebih nyaman di settingan awalnya, yaitu di balance saja. Kalau dipakai dalam suasana hening sih, ini bakal nikmat banget. Jadi rasanya kalau buat working from cafe yang nggak berisik, buat di perpustakaan atau di kantor sih, ini bakal oke pisan. Syaratnya budgetnya harus cukup. Iya, karena memang harganya sesuai kualitas dan sesuai level flagshipnya juga. Dan sedikit saran juga, ini akan lebih optimal fungsinya jika kamu sudah memiliki smartphone Samsung lah ya minimal. Kalau sekalian pakai yang flagship, apalagi kalau sekalian pakai tabnya Samsung, ini bakal lebih cocok lagi. Jangan lupa pertimbangkan faktor-faktor yang sudah saya ceritakan di awal video ini, terutama masalah bentuk dan isolasinya. Kemudian baru pikirin harga dan ekosistem apa yang lagi kamu pakai. Kalau sudah yakin sih, tinggal cek produk YouTube Shopping yang muncul di video ini atau klik link di deskripsi yang sudah bubuhkan. Iya, karena videonya sudah sampai di sini ya. Hatur nuhun sudah menyimak, dari Kota Cimahi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.